Kita sudah sampai di bagian terakhir, negeri overdosis hoax. Yang saya ingin angkat juga pertanyaan adalah bagaimana Anda menjelaskan bahwa hoax ini juga ikut merusak kewarasan kita, merusak nalar warga Indonesia. Ya Mbak Rosi, memang hoax itu sangat berdampak pada rusaknya rasionalitas masyarakat ya. Dalam artian gini, kalau misalnya kita ngomongin mengenai pilpres aja atau pilkada atau kontestasi politik di level apapun, hoax itu akan merusak cara berpikir masyarakat untuk memilih berdasarkan track record, visi misi, komitmen dan segala macam. Dia hanya akan membuat masyarakat memilih berdasarkan kabar-kabar yang sebenarnya belum tentu benar. Termasuk hal-hal yang terutama sekali berkaitan dengan isu-isu SARA. Itu yang paling membuat orang-orang itu jadi kehilangan rasionalitas ketika memilih. Itu baru kalau kontestasi politik. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ditimbulkan oleh si hoax ini. Misalnya masyarakat dibuat jadi cemas berlebihan. Sehingga ketika ada dilempari satu pemicu besar, masyarakat akan bisa mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang berarah pada chaos misalnya. Atau masyarakat dipupuk rasa kemarahannya atau rasa ketersinggungannya. Cara paling gampang gimana? Ya dengan hoax. Kalau terus-menerus dicekoki sama berita mengenai bahwa kita sedang didolimi, kita ini sedang tertindas, kita ini sedang dalam kondisi yang parah gitu, maka otomatis rasa kemarahan ini akan terus terjaga dan ketika dilempari sesuatu itu akan sangat mudah untuk memicu sebuah tindakan kekerasan muncul. Rasionalitas ini semuanya hancur gitu ya. Terutama sekali masyarakat kita jadi kehilangan banyak sekali nilai-nilai hidup kita. Ini juga tercermin misalnya ketika Kominfo kan memberikan semacam fact check gitu dari berita atau pesan-pesan informasi dari sosial media, kemudian Kominfo juga mengatakan mana yang benar gitu kan. Dan tapi sering kali juga apa yang diverifikasi oleh Kominfo itu ditentang oleh satu kelompok massa gitu. Ini kan artinya apa yang Anda verifikasi dan menjadi sebuah pencerahan buat publik juga tidak dapat diterima oleh kelompok tertentu. Iya, tapi sebelum ke situ, jadi memang di Kementerian Kominfo ini ada satu tim di lantai 8 yang khusus untuk menerima laporan berbagai macam konten negatif, termasuk salah satunya yang terkait dengan hoax. Itu ada 70 orang yang berdedikasi dan itu shift-shiftan selama 3 kali shift dalam sehari. Dan itu kalau secara statistik ya, itu sepanjang 2017 sampai 2015 ada 20.000 laporan. Di mana kemudian 2.000-nya itu terverifikasi hoax. Tapi memang sekarang begini, kalau kita mengacu lagi kepada UNESCO punya terminologi, ada misinformasi, ada disinformasi dan ada malinformasi. Jadi memang pada saat laporan ini masuk, itu tidak kemudian serta-merta ini dilabel sebagai hoax. Ada proses di situ. Dicek gambarnya satu hal, dicek beritanya satu hal, lalu dicari informasi pembandingnya. Pada saat itu informasi dirilis oleh Kementerian Kominfo, jadi ada masuk, kemudian kan harus segera direspon. Biasanya dalam hitungan sekian jam itu sudah direspon balik. Itu kemudian akan muncul, ini gambar, ini artikel yang ditulis, dan keterangannya, apakah ini hoax atau bukan, pembandingnya apa. Nah, pada beberapa hal, kadang gambarnya benar, tetapi tidak menyambung, tidak berelasi yang kuat, atau tidak punya relasi sama sekali dengan informasi yang disampaikan. Sehingga kita akan menyampaikan bahwa informasi ini tidak benar. Tetapi kemudian ada keterangan di bawahnya, tidak benarnya kenapa? Nah, ini kadang-kadang diterjemahkan dengan cepat bahwa, loh, kok dia nggak benar, fotonya kan benar, artikelnya kan benar, iya, tetapi sebagai satu keutuhan informasi ini adalah tidak benar, begitu. Ada keterangan. Karena narasi itu tidak sama waktunya dengan foto yang diposting. Betul, betul. Dan itu kan bisa dianggap suatu bentuk penyesatan ya, walaupun tujuannya mungkin saya tidak ingin menyesatkan, misalnya seperti itu yang membuatnya. Detektif digital, forensik digital, Anda kan dengan gampang ini palsu, ini hoax, ini benar. Tapi buat publik, selain tadi ada toolsnya, bagaimana menjaga kewarasan dari serangan hoax? Nah, di luar soal tools digital. Sebenarnya dari diskusi ini maupun problem yang ada yang sudah cukup lama ini, saya pribadi dengan keilmuan saya di bidang digital forensik telah melakukan riset sebenarnya. Saya anggap hoax itu adalah sebuah problem besar, nggak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi seluruh dunia. Ya. Lalu kebetulan kita orang teknologi, dengan cara apa kita bisa membantu
akhirnya riset kita ini semoga dalam waktu dekat akan menghasilkan sebuah platform. Dari diskusi kita dari tadi sangat jelas bahwa banyak hal masyarakat nggak semua yang berpengetahuan untuk mencari fact-nya yang benar secara apa, pakai tools apa, literasi digital masih kurang dan lain-lain, kecepatan dan lain. Semua problem-problem itu rencananya kalau dari sudut pandang saya kita punya solusi. Kita membuat sebuah platform yang independen, yang integritasnya terjaga tinggi, yang menggunakan saintifik, sehingga masyarakat itu tinggal menggunakan platform ini instantly. Oke, itu kan dengan image, audio gitu. Tapi kalau hanya teks saja, semua? Teks, URL, file, foto, video, audio, kita sudah bisa tampung semuanya. Nah, rencana. Nah, maksudnya kalau di India malah lebih parah dari Indonesia hoaxnya, terjadi pembunuhan sangat sering karena hanya berita hoax. Kalau Indonesia kan lebih banyak politik. Nah, dengan metode digital forensik dan juga seperti Pak Sabto bilang tadi, ada tetap unsur jurnalis analisisnya kami tetap tambahkan. Porsinya kita hitung kurang lebih digital forensik 95%, sisanya masih ada jurnalis. Nah, itu diharapkan nanti masyarakat memiliki sebuah platform yang mudah, simple, semua kalangan bisa pakai, tapi instantly bisa menjawab itu hoax apa tidak. Lama-lama kan otomatis penyebaran hoaxnya akan menjadi sangat. Jadi publik juga harus tetap disiapkan, berkejaran dengan semakin canggihnya kebohongan itu dibangun. Kita kan sama sebenarnya semua punya semangat yang sama bahwa hoax itu salah, gitu, bahwa kita semua harus melawan hoax. Dan di sini sebenarnya ada harapan yang diberikan atau ditempatkan kepada Polri untuk bisa menangani kasus ini secara adil. Kan selalu pertanyaan kepada Polri adalah cepat menangani kasus hoax ketika itu menyangkut kekuasaan, tetapi lama ketika itu menyangkut mereka yang di luar kekuasaan. Padahal kita supaya kita punya semangat yang sama memerangi hoax itu harus ada keadilan untuk menghukum siapa yang menghukum hoax tanpa peduli dari kubu mana. Ya. Jadi kalau kita sebetulnya dari Polri khususnya, sebetulnya kita tidak serta-merta langsung melakukan kegiatan ini adalah dengan kegiatan penegakan hukum. Tentunya sebetulnya kita juga melakukan langkah-langkah preventif yang sifatnya mengedukasi kepada masyarakat. Dan bahkan beberapa kali dari Divisi Humas sampai kepada wilayah-wilayah untuk melakukan satu kegiatan yang real dengan masyarakat untuk anti hoax. Nah, tentunya kita dari penegak hukum, dari Bareskrim, terkait dengan penegakan hukum ini tentunya kita berupaya untuk senantiasa melakukan tugas secara profesional. Kita tidak membedakan mana kubu ini, mana kubu itu. Kita tetap pada porsinya bagaimana proses penyidikan ini sesuai dengan konstruksi hukum yang memang ada. Kita punya harapan yang sangat tinggi supaya kita punya semangat yang sama untuk melawan hoax itu. Jadi saya tadi bilang kenapa saya nggak khawatir, karena menurut saya pemerintah juga nggak khawatir kok. Pemerintah misalnya Pak Jokowi concern ngomong soal bahaya hoax dalam konteks beliau diisukan berkaitan dengan komunis. Kalau Pak Jokowi serius, sebetulnya harusnya Pak Jokowi besok itu memerintahkan bahwa literasi digital itu menjadi mandatori dalam kurikulum pendidikan kita. Sesuatu yang bertahun-tahun media itu mendorong supaya pemerintah itu memasukkan literasi digital, tapi entah kenapa kok enggak misalnya. Artinya kan berarti belum dianggap sebagai suatu hal yang Gus Durian melakukan Internet Watch melakukan, tapi kita ini ada 250 juta lebih loh. Yang paling gampang, yang paling bisa dilakukan adalah lewat dengan jalur Kementerian Pendidikan ya, dan kemudian untuk masukkan kurikulum itu. Presiden harus memerintahkan bahwa ini mandatori gitu. Mas Sabto, tadi
Anda sudah menerangkan bahwa ada proses dari, kan tadi Mas Doni bilang ini otokritik sih sebenarnya dengan media mainstream ya kan, termasuk berplatform online. Bagaimana orang kemudian menjadi lebih mencari trusted channel dengan WhatsApp group atau kelompok-kelompok mereka yang merasa satu aliran. Tantangan buat wartawan media mainstream. Ya, ya sudah jelas tantangannya pasti karena itu tadi faktor semakin kecil orang percaya. Tadi kan ada beberapa yang tidak percaya, beberapa yang mempengaruhi dari WhatsApp, dari Messenger, dari sosial media dan lainnya termasuk media online. Kami dari media online tentu aja kena juga salah satunya. Nah, tapi tentu aja kami tidak tinggal diam. Tirto bersama 22 media yang lain dengan dimotori dan diinisiatif teman-teman dari Mavindo, Mbak Anit ada di situ, kita bikin cek fakta yang bahkan di dalam itu kinerjanya itu kita selalu ada yang masukkan dulu sampai ada yang nyemprit belum sampai benar-benar itu dianggap itu layak untuk disampaikan. Karena apa? Karena masyarakat itu kan sekarang ini terjebak oleh small screen. Jadi small screen di situ kan, di small screen ini itu kan banyak sekali. Di situ ada soal yang berkaitan dengan casual, soal-soal yang berkaitan dengan serius, soal-soal yang berkaitan dengan lucu-lucuan. Jadi ada yang lucu-lucu, tapi semuanya kadang terjebak dengan itu. Ketika saya menyampaikan kalimat pertama dengan Bismillah, sudah dianggap seluruhnya dianggap sebuah kebenaran. Ketika ada orang menyampaikan bahwa menurut B.J. Habibie itu, padahal kita sudah pernah cross check ke Pak B.J. Habibie, ke nggak ada Pak B.J. Habibie menulis itu, tapi udah diviralkan karena B.J. Habibie. B.J. Habibie tidak menulis. Gampang kita, bahkan termasuk AAG atau siapa, Arifin Ilham, bisa aja dipakai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih mudah menipu dengan cara-cara seperti itu, menyebar hoax dengan cara-cara seperti itu. Ya, itu bisa juga dijawab dengan aplikasinya Mas Ruby. Yes, exactly. Semua, even hanya sebagian apa yang disebut Mas Sabto tadi, dia bisa mencari. Bisa juga satu keseluruhan isi artikel selengkap. Jangan-jangan dengan aplikasi Anda baru mau buat aja udah ketahuan. Nah, mau buat hoax ya. Tapi saya mungkin mengingatkan sedikit. Even nanti ada tools yang ditemukan oleh Mas Ruby atau jangan-jangan kita jangan berharap 100% bahwa itu adalah pasti tidak hoax, karena kita bisa kejebak berikutnya, karena ada orang juga yang bisa aplikasi itu kan juga teknologi supporting untuk membantu manusia. Sebenarnya yang tidak boleh kalah dari teknologi adalah akal sehat. Karena hanya akal sehat manusialah itu bahkan di atas mesin atau teknologi manapun. That's why aplikasi kita nanti akan menggunakan machine learning di ujungnya. Dan itu sudah terbukti. Machine learning algoritmanya sudah sering mengalahkan akal sehat. Otak manusia di beberapa... Anda udah mempromosikan aplikasi Anda di program saya. Awas kalau misalnya nanti nggak membantu memberantas hoax ya. Oke. Kita harus tunggu. Ini saksinya banyak sekali loh. Jadi mudah-mudahan ini membantu kita semua. Karena sekali lagi kalau memang ada tingkatannya. Kalau sekedar cuman salah-salah sedikit atau yang sekedar satir politik untuk lucu-lucuan itu bagus-bagus aja. Tetapi yang sangat berbahaya yang kita tidak bisa membayangkan adalah contoh kayak kasus penculikan anak. Kita pikir hanya sebagai solidaritas para ibu, orang tua, tapi kita tidak tahu bahwa dampaknya ada orang dipukuli, dihajar dengan brutal, bahkan ada yang hampir mati. Begitu juga dengan berita-berita tentang pengepungan berdasarkan kelompok agama tertentu. Jadi kita semua terima kasih untuk Anda yang memberikan perspektif malam hari ini. Mas Doni, Mas Dhani, terima kasih. Mas Sabto, Mas Ruby, Mbak Uni, dan Mbak Anita. Hoax adalah pangkal bencana, membiarkan hoax beredar bisa berakibat petaka. Tapi jangan lupa ya, siapapun bisa jadi pelaku, pembuat, dan penyebar hoax. Siapapun juga bisa jadi korban. Malam ini kami ingin mengingatkan, jangan lagi anggap remeh penyebaran hoax. Saya Rusiana Silalahi, selamat malam, sampai jumpa.